wabarakatuh. Welcome to Halo Sintok. Bersama saya Sabrina Isyara Hidayat. Dan saya Audi Auliana Suha. Nah Audi, hari ini kita bakal ada apa sih di episode Halo Sintok yang keberapa nih? Ada apa nih kira-kira? Jadi kali ini kita nggak cuma berdua nih. Nah, kita ditemenin bareng kakak-kakak S1, S2, dan S3 yang ada di UUM. Wah keren banget ya kalau kayak gitu ya. Oh ya, anyways, apa sih kita nama dari segmen kita kali ini tuh apa sih? Jadi segmen kita kali ini adalah Ayo Kuliah di UUM. Oke deh, kira-kira kita udah ada beberapa kakak dan Kakak-kakak. abang-abang yang ganteng sekali dan cantik-cantik sekali ya. Bener banget nih, Oke. ada kakak cantik satu di ujung. Iya. Boleh dong kak kenalin namanya? Iya kak. Halo, aku Tami. Halo Hai. Kak Utami. Oke, kenalin kali ya kak, dari nama, jurusan, mungkin minor kalau misalnya boleh, terus asalnya tinggal di mana, atau mungkin briefly about yourself. Oke. Nama saya Utami Hida Ramadanti. Usually people call me Tami. Sekarang semester 7, majoring International Business Management in UUM. Currently staying at BSN. What else ya? Perhaps like my most highlighted story of my college life, I was doing a mobility program to France last semester. Amazing. But I'm here now and I'm so happy to be here again. Oh, thank you Kak Utami. It's a very good thing about you. Thank you very much for sharing your experience and also yourself to all the people. Oke, boleh mungkin ke abang ke sebelahnya ini kayaknya siap siap banget nih, udah siap banget nih. Oke. Oke, so sebelumnya thank you Ina, Audi udah ngundang aku dan Tami untuk ke acara ini. Halo, nama aku Kresna, aku jurusan International Affairs Management. Technically aku sekarang udah semester 6, tapi aku sempat ambil cuti. Jadi sekarang aku masih semester 3 dan aku asal dari Banten, Indonesia. Oke, mungkin briefly about yourself lagi bang. Mungkin a good thing about you, unique thing, or something okay. about you. Currently I'm participating in internship program as talent acquisition intern at Hexa Business. Dan I'm trying to juggle everything in balance between my internship and study. So here I am now. Wow, amazing ya Udia. Ya. Oke deh, mungkin ke sebelahnya lagi nih ada salah satu abang kita juga nih sebenarnya Audi ya. Bener, abang-abang yang udah S2 nih sekarang Oke, beda S3, ya. S3. Pak Fauzan S3 loh. Oke, lanjut deh. Oke, boleh kali Pak Fauzan boleh perkenalkan diri kepada kamera dan juga partisipan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sinto. Saya Fauzan. Saya berasal dari Madura, tetapi menjadi dosen di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saat ini saya menjadi pelajar di Tunku Putri Intan Safina School of Accountancy, TISA ya. Alhamdulillah tahun 2022 ini saya sudah menyelesaikan studi saya di TISA dan alhamdulillah sudah mendapat gelar PhD lah. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, mantap banget ya. Semua udah 3 orang loh di Ternyata jam terbangnya tinggi-tinggi Iya, ya. jam Ternyata walaupun terbangnya. selain kuliah udah ada pengalaman kerja dan juga internship. Wah, ada juga loh yang mobility. Oh iya, bener banget. Seru banget. Keren banget. Next Oke deh, ya. the next. Oke, yang terakhir ada nih sebelah aku nih di. Mungkin boleh kali, Bang. Boleh dikenalkan dirinya. Oke, baik. Hello Sinto, perkenalkan nama saya adalah Aim. Itu panggilan panggung lah. Tapi kalau nama asli adalah Abdurrahim. Saya berasal dari Madura juga, Madura United ya kalau kata sana. So saya di sini mengambil jurusan hukum atau hukum dagang, seperti itu. Alhamdulillah setakat ini sudah finish master saya dan sekarang lagi PhD, seperti itu. Waduh, Audi. Wow. Dilihat-lihat selain kuliah kesibukannya juga banyak ya. Bener. Padat acaranya nih kakak dan abang semua di sini. Nah, nextnya aku penasaran aja sih kakak abang ini udah sibuk kuliah tapi pengalaman kerjanya juga banyak. Tapi penasaran sih, kenapa akhirnya abang kakak di sini tuh
memilih Malaysia, memilih UUM untuk melanjutkan studinya gitu. Boleh kali ya dari yang S3 dulu gitu loh. Dari Untuk Pak S3. Fauzan dulu kali ya. Yang jam terbangnya paling tinggi kenapa sih Bang? Iya, yang udah paling tinggi, udah belajar banyak ya gitu. Boleh Pak Fauzan jelasin dong ke teman-teman yang ada di rumah nih, kenapa kenapa UUM gitu loh? Kenapa juga mau S3 di sini gitu? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih Adinda Sabrina dan Adinda Audi Nasuha ya. Iya. Yang pertama saya perlu mengucapkan terima kasih lah karena sudah mengundang saya ke Hello Sintu ini. Sehingga saya dapat sharing terkait dengan pengalaman selama saya di UUM lah. Pertama kalau kenapa saya memilih UUM, sebelumnya kami dari Universitas PGRI Kanjuran Malang dengan UUM itu dia ada MOU ya, sehingga klausul dari MOU itulah perlu ada dosen dari Universitas Kanjuran Malang itu untuk kuliah di UUM. Nah, itu alasan secara formal. Tetapi kalau alasan secara non formal kenapa saya memilih Malaysia ini sebagai tempat studi ya. Yang pertama mungkin secara alasan pribadi budaya kita antara Malaysia dengan Indonesia itu tidak jauh berbeza ya, berkaitan dengan mungkinlah yang paling mendasar berkaitan dengan makanan, situasi dan lain sebagainya itu antara Indonesia dengan Malaysia ini tidak jauh berbeda karena kita negara serumpun ya. Yang kedua, kenapa kalau saya masuk UUM ini tahun 2015, artinya saya berada di UUM ini sudah hampir 8 tahun. Jadi kalau saya mengatakan harus memilih UUM, tentu ini informasilah bagi mungkin teman-teman yang mendengarkan nanti Hello Sintu ini bolehlah dijadikan satu satu panduan kenapa pilih UUM. Yang pertama, saya melihat UUM ini adalah salah satu-satunya bahkan universitas yang berada di Malaysia yang studennya atau pelajarnya itu tinggal full di kampus ya. Kalau kita berbicara university awam IPTA di Malaysia, katakanlah ada 13. UUM lah satu-satunya yang mengharuskan studennya tinggal di dalam kampus. Itu yang mungkin boleh menjadikan satu nilai lebih daripada UUM. Terlepas kelemahan dan kelebihannya tentu ada masing-masing lah. Tetapi itulah yang mungkin bisa dijual oleh UUM bahwasanya seluruh mahasiswanya walaupun kita berada di hutan lah ya, berada di hutan, tetapi facility itu kalau kita mampu untuk mengelolanya, tidak perlulah kita berada di satu bandar yang yang besar. UUM ini sudah menjadi satu bandar lah. Betul ya, banget ya. Sukan, dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu mungkin alasan-alasan secara pribadi kalau saya ditanya kenapa Pak Fauzan milih UUM. Itu. Nah, mungkin itu Adinda Sabrina dan Adinda Audi yang boleh saya Menarik ya dia. jadikan. Ternyata di samping itu Pak Fauzan juga ada dedikasi buat UUM loh. Nah, wow. Bener-bener. Itu setuju banget ya perihal walaupun kampus hutan, Tapi fasilitas nomor satu Nomor dong. ya, insya Iya. Allah itu. Oke, menarik banget ya jawaban dari Pak Fauzan ini. Semoga teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada dapat insight baru dan bisa menjadikan UUM sebagai consideration kalian. atau mungkin jadi first option ya dia. Harus dong. Oke deh, menarik Pak Fauzan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Oke, terima kasih. mungkin kedua nih kita agak ke Bang Ayu nih. Menarik iya, banget. iya. Kayak udah nyiapin jawaban ya Di, dari Iya, tadi. dari tadi nungguin ternyata udah nyiapin jawaban nih. Oke, boleh dong Bang Aim jelasin ke teman-teman partisipan di rumah, misalnya ada yang mau S2 di UUM ataupun di Malaysia gitu loh. Oke, baik. Secara berasal dari Madura mungkin yang mempunyai budaya yang mungkin keterbelakangan ya, berkuliah S1 di Malaysia apalagi UUM dengan facility yang membastir, yang wow kata saya, apalagi dari segi facility olahraga atau sukan, ada swimming pool, ada juga golf. Salah satu di Malaysia itu yang ada golf hanya di University Utara Malaysia, UUM itu sendiri. Betul tidak?
Betul. Itulah yang menjadi yang menjadi acuan. Apalagi saya adalah mahasiswa master yang mana jurusan hukum. Nah, beda nih. Di Indonesia saya adalah civil law, sedangkan di sini saya adalah belajar dengan common law. Nah, inilah adalah perbandingan antara hukum-hukum yang ada di Indonesia dan juga hukum-hukum yang ada di Malaysia, membandingkan mana yang lebih intinya nanti sebagai akomodasi seperti itu untuk kedepannya. Seperti itulah kenapa saya memilih UM. Dari itu juga kalau dari segi peringkat UM mempunyai ranking yang sangat ya, apalagi sekarang UM merupakan ranking nomor 2 ya, nomor 2 di publik Malaysia. Nah, itulah yang sangat interest. Dah bagi teman-teman semua yang mau kuliah, insyaallah UM adalah the best. Nah, seperti itu. Itu jawaban dari saya, adik-adik. Menarik lagi ya. Ya. Kalau ini dari Bang Aim itu alasannya juga karena ranking dan juga fasilitas ya. Oke. Fasilitas pasti ya, masih Fasilitas diomongin udah ya? pasti UUM tuh emang udah the best. Oke deh, oke. Memang fasilitas di UM tuh emang the best banget ya, dari A sampai Z. Itu semua ada. Oke, betul. Mau apa juga ada. Nah, oke, terima kasih banyak Bang Aim ya. Baik, terima Oke, kasih. what's a very interesting and also insightful answer dari Bang Aim. Semoga juga teman-teman partisipan di rumah juga dapat Insight lagi kalau mau masuk S2 di Malaysia bisa banget di UUM. Oke. Oke deh. Nah, yang terakhir nih di Last but not least, S1-nya nih buat teman-teman yang masih SMA, pasti kan pengen nih kuliah di luar negeri, kuliah di Malaysia. Kita tanya aja langsung ya ke Langsung aja. kakak-kakak, kenapa sih mau S1 lanjutinnya di Malaysia, di UUM lagi? kenapa sih UUM gitu loh? Kenapa nggak yang lain? Atau mungkin kenapa nggak di kampus-kampus Indo gitu loh? Oke. Boleh kalau Tami dan Bang Kresna? Oke, mungkin firstly kalau aku ya yang aku akan merekap mungkin dari jawaban abang-abang sebelumnya karena kurang lebih sama. Oke. Tapi mungkin yang the most important buat aku waktu itu kenapa aku memilih UM karena aku anak perempuan satu-satunya. Nah jadi ayah aku kebetulan waktu itu sekarang udah jadi almarhum, tapi waktu itu ayah masih ada dan ayah agak sedikit khawatir untuk melepas aku pergi jauh gitu. Tapi kebetulan karena Malaysia kita serumpun, culture-nya nggak jauh berbeda dan juga ayah punya beberapa teman yang alumni dari UUM dan dari cerita-ceritanya juga dijelaskan kalau memang UUM mempunyai environment yang bagus untuk belajar gitu. Jadi akhirnya ayah mempercayakan aku untuk masuk ke UUM. Nah mungkin itu pertama karena culture kita sama Indonesia nggak jauh berbeda gitu. Terus kedua terlepas dari terlepas mungkin dari jauh dari mana-mana, tapi UUM is one of the most eminent management university in Malaysia. Jadi memang terkenal dari manajemennya. Terus karena fokus aku dari dulu memang di business management, jadi aku memilih buat mungkin emang this is the best option for me dan aku nggak menyesal sama sekali to be here right now. Terus ketiga juga it's centralized yang mana meskipun jauh tapi memang semua fasilitas bisa kita dapatkan di sini gitu. Secara Adobe, kita punya mall mini mall juga dalam kampus, sport center segala macam. So it's like one stop place for all activities gitu loh. Di sini bisa semua dilakukan dalam kampus. Dan yang terakhir mungkin aku bakalan sebut affordable gitu karena kalau misalkan dibandingin mungkin kampus-kampus di KL gitu, aku rasa di Sintok living cost-nya nggak terlalu mahal gitu, yang mana mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri tapi mengkhawatirkan living cost gitu, karena aku rasa di sini sangat amat affordable dan cocok banget gitu buat teman-teman yang mau mulai kuliah ke luar negeri gitu. What is very interesting ya. Tapi bener ya, alasannya emang bener masuk Konkret. semua karena kita merasakan juga ya, Nak. Kita juga merasakan Benar. sejuta keuntungan berkuliah di UUM. Sama lah ya kayak Kak Utami. Nah, terima kasih Kak Utami. Mungkin Bang Kresna nih, kayaknya aku penasaran nih. Kita sama-sama dari Intaf nih ya. Kita sama-sama dari Intaf. Boleh cerita sedikit kali ya tentang kenapa sih UUM daripada kampus-kampus lain? Sebenarnya kenapa aku milih UUM ketimbang kampus lain itu alasannya karena jurusan aku sendiri, INTAF, International Affairs Management. Jadi ketika aku baca profil tentang UUM punya salah satu jurusan yaitu International Affairs Management. Pada awalnya waktu aku lulus SMA, aku tuh tertarik banget sama International Relations. Tapi di satu sisi aku juga tertarik sama manajemen. Dan ketika ngelihat UUM punya jurusan yang combine dua
bidang studi yang berbeda dalam satu jurusan, itu aku tertarik banget untuk daftar. Jadi that's why aku milih UM, dan aku pun sekarang lagi menjalani studi dengan jurusan International Affairs Management, karena menurut setahu aku itu satu-satunya di dunia ya yang mengcombine International Affairs dan Management untuk undergraduate level. Jadi itu menarik banget sih. Oke, Menarik ya. bener sih. Karena di sini jurusannya itu detail semua. Gitu. Karena memang semua jurusan di UM ini untuk information juga ya buat adik-adik SMA ya dia. Yang mau masuk ke sini, semua jurusan yang ada di UM itu udah di-combine sama manajemen ya. Jadi kalian all in one package, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk hospitality, Ada hospitality-nya tetap with ada. management. Jadi semuanya ada manajemen, yang kalian gak usah takut nggak ngedapetin ilmu manajemen, karena UM it's eminent University of Management. Alright. Nah, aku punya follow up question nih buat Oke. Kak Utami dan juga Bang Kresna. Karena kan Kak Utami sama Bang Kresna ini sama-sama baru SMA terus merantau. Ke UM, ke Malaysia. After you graduated from high school, kalian tiba-tiba Kuliah ke sini. go abroad, kuliah ke luar negeri. Mau tanya satu hal yang mungkin jadi consideration teman-teman semua di rumah yang memang mau kuliah ke luar negeri ya. Betul. Kalian tuh keinginan sendiri apa sama orang tua sih? Keinginan Atau orang gimana sih? tua atau disuruh gitu. Karena penasaran banget ya, banyak teman-teman yang masih SMA mau kuliah luar negeri tapi nggak Gak dibolehin. diizinin atau nggak boleh gitu. Boleh dong jelasin kalian tuh pilihan sendiri atau pilihan sama orang tua, dan caranya tuh gimana sih kalian buat ngasih tahu ke orang tua, ngiyakininnya gimana sih? Karena once again kalau Tami tadi cerita ya, Anak perempuan pertama dan satu-satunya. Kita pun anak perempuan ya. Kita anak Jadi kita perempuan. merasakan struggle-nya izin itu seperti apa. Penasaran sih. mungkin dari Kak Utami sama Bang Kresna anak SMA yang mau merantau jauh, jelasin dong ke teman-teman partisipan gimana. Karena tadi aku yang ngejawab duluan, mungkin Kresna boleh duluan. Boleh. Oke. Sebenarnya gimana cara aku convince orang tua untuk izinin aku kuliah di Malaysia? Nggak ada tips atau resep rahasianya sih, karena alhamdulillahnya orang tua aku sangat suportif since day one. Jadi apapun pilihan yang aku suka, apapun minat yang aku suka, orang tua selalu dukung. Dan sejauh ini cara aku untuk convince orang tua aku untuk dukung aku kuliah di Malaysia mungkin dengan ngasih sedikit gambaran tentang bagaimana sih perks-nya kalau misalkan kita kuliah di Malaysia. Mungkin yang pertama itu affordable price, terus yang kedua culture-nya juga masih serumpun, dan tentunya ada kelebihan-kelebihan lainnya lah nanti yang udah sempat aku mention ke orang tua. Dan mungkin itu bisa jadi tips juga untuk teman-teman ketika sedang negosiasi nih sama orang tuanya, boleh kasih sedikit kelebihan di kuliah di Malaysia. Mungkin itu dari aku. Boleh menarik. Mungkin Kak Utami next. Oke, kalau aku mungkin honestly speaking dulu abis SMA aku nggak langsung memutuskan buat kuliah ke luar negeri gitu, karena aku tahu pasti ayah aku nggak akan mengizinkan aku untuk pergi jauh dari rumah. Dulu aku kayak pengennya ke ITB School of Business and Management, tapi ternyata nggak lulus seleksi. SBMPTN dulu masih namanya SBMPTN, terus kayak aku baru mulai consideration kayak ayah gimana kalau aku kuliah ke luar negeri gitu, karena dulu aku merasa mungkin private university di Indonesia itu harganya memang yang beneran bagus gitu ya, memang udah cukup mahal gitu, dan aku rasa kenapa dengan harga sebanyak itu kenapa nggak langsung ngambil kuliah ke luar negeri aja, karena akan sangat sayang gitu uangnya. Terus setelah ngobrol sama ayah, akhirnya kayak ayah juga mulai cari info nih tentang university yang memang mempunyai kredibilitas yang bagus, dan ketemulah UM ini dengan culture, living cost dan sebagainya macamnya yang mungkin menurut kita sama-sama cocok gitu. Tapi setelah itu memang ayah masih berat untuk melepas aku gitu. Cuman setelah beberapa lama kita ngobrol, terus kita juga suka diskusi gimana ya nanti kalau ini what if kalau misalkan kayak gini kayak gitu. Terus akhirnya kayak ayah bilang kalau misalkan memang orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu, dan ayah percaya kalau misalkan UM adalah tempat terbaik untuk aku belajar gitu dengan segala pertimbangan yang sudah kita bicarakan. Jadi mungkin kuncinya adalah banyak-banyak ngobrol gitu. Kalau misalkan kita yakin itu adalah pilihan terbaik untuk kita, dan kalau orang tua kita juga yakin kalau misalkan tempat kemana kita pergi itu adalah tujuan terbaik kita untuk belajar, aku percaya pasti orang tua akan selalu mengizinkan kita pergi gitu, meskipun mungkin berat gitu bagi mereka untuk melepas anaknya pergi,
terutama kalau perempuan, tapi mungkin ya karena apa ya, karena pasti orang tua ingin yang terbaik gitu kan untuk anaknya. So here I am right now and I'm very grateful for that. Nah, grateful tuh Kak Bang. Oke. Berarti kalau dari Kak Utami ini cara meyakinkannya adalah tunjukin yang terbaik ya, tunjukin kayak meyakinkan nih bisa kok, dan pasti ada dikasih komitmen-komitmen lain ya ke orang tua. Betul. Wow, ini dari segi S1 nih Nah. Kalau S2, S3 yang udah dewasa yang ya bisa izin ke orang tua pasti, cuman kan pasti udah bisa milih sendiri ya gitu. Betul. Penasaran sih ke Pak Fauzan dan juga Bang Aim. Apa sih consideration milih S2 dan S3 di UM? Apakah karena segi fasilitasnya gitu mungkin, atau risetnya, apa hal consideration terpentingnya sih? Ya, dan juga pasti di bagian apakah UUM memfasilitasi riset kalian untuk kedepannya, boleh Bang Aim dan juga Pak Fauzan. Oke, baik. Dari saya sendiri ya, kenapa saya memilih UM ataupun kuliah di luar negeri. Kebetulan saya ini bukanlah anak yang mampu. Akan tapi kebijakan-kebijakan yang ada di UM tersendiri, alhamdulillah dan syukurillah. First pertama saya itu untuk membayar uang kuliah saja dulu harus dibantu oleh ada para dosen yang ada di sini. Sangat support sangat yang ada di sini itu, sangat membantu, sangat mencarikan saya beasiswa di mana-mana untuk membayar uang kuliah itu sendiri. Itulah mengapa saya menuntut ilmu di UUM. Karena selain fasiliti yang diberikan oleh UUM tersendiri, akan tapi ada banyak-banyak fasiliti yang diberikan oleh individu-individu universitas tersendiri. Ya seperti halnya tadi dosen yang ngasih saya beasiswa ataupun ngasih mengumpulkan uang dari satu dosen ke satu dosen yang lain untuk untuk mendukung perkuliahan saya seperti itu. Jadi Malaysia ataupun UUM merupakan salah satu the best lah maksud saya, untuk sangat rekomendasi. Meskipun mereka tidak mempunyai uang ataupun belajarlah dengan kemauan yang tinggi, insya Allah di situ ada jalan seperti itu. Oke. Menarik. Kalau untuk dari Pak Fauzan gimana nih Pak Fauzan? Mungkin mau tahu dong gimana fasilitas yang UUM bantu untuk S3 sih lebih tepatnya ya. Apakah dari bagian riset kah atau apa? Karena kita penasaran nih. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Oke. Begini Adinda Salsabila dan Audi. Mode atau model pembelajaran S3 di Malaysia ini, khususnya di UM, mungkin di Malaysia seluruhnya ini, itu kalau S3 itu ada dua ya, full research dan ada namanya DBA, Doctor Business Administration ya. Kalau full research itu kita hanya ada 1 semester untuk mendapatkan untuk mengambil mata kuliah 2. Biasanya research method dan academic writing. Tapi kalau kita masuk yang DBA, maka dia ada kurang lebih 5 semester kita ambil subjek. Nah, kalau menurut saya untuk pelajar-pelajar yang ingin mengambil katakanlah PhD di Malaysia, khususnya di UM, itu lebih sesuai dengan yang full research. Maknanya PhD by research. PhD by research. Kalau untuk master, sepengalaman saya dia ada 3. Ya, ada 3 mode itu. Yang pertama ya full research itu, yang kedua adalah coursework, yang kedua adalah mixed mode. Ya, dia sekaligus ambil subjek dan juga dia melakukan research. Ya, kalau untuk master. Tetapi saya merekomendasikan memang kalau untuk belajar master dan PhD ini, memang kalau pengalaman saya lah ya, itu lebih boleh mengambil yang by research ya. Terlepas by research, coursework atau mixed method itu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya. Tetapi bagi kami yang memang dibatasi dengan waktu, lepas itu terkait dengan pembiayaan ya, itu lebih sesuai yang by research kalau untuk PhD dan master itu ya. Itu mungkin berkaitan dengan
model. Nah, kalau fasilitas ya seperti yang disampaikan oleh adik-adik dan juga Bang Aim ya, UM ini yang saya rasakan selama 8 tahun memang facility sangat mensupport ya, apalagi library-nya itu. Library ya itu sangat berkaitan dengan buku-buku, jurnal dan lain sebagainya itu tersedia semua ya, tersedia ya. Itu kalau jurusan, karena jurusan saya adalah School of Accountancy, akuntansi atau perekonan di UUM ini merupakan salah satu yang terbaik di universitas-universitas yang ada di Malaysia. Itu kalau berkaitan dengan course ya. Itu mungkin yang boleh saya sharingkan. Artinya apa? Saya tekankan kalau kita berada di peringkat PhD atau master itu ya memang lebih lebih sesuai lah yang by research itu. Apalagi untuk yang sudah seperti saya sudah punya pekerjaan sebagai dosen. Tapi kalau mungkin yang dia baru yang dia lulus degree terus mau lanjut master, itu mungkin pilihan coursework atau mixed mood itu yang lebih sesuai ya. Tapi kalau untuk dosen-dosen itu yang lebih sesuai adalah PhD by research atau master by research itu. Mungkin itu. Wah, keren. Karena sebelumnya kita juga belum tahu apa-apa ya tentang S2 ya. Kita belum ada gambaran, tapi tahu dari Pak Fauzan dan juga Bang Aim, kita jadi tahu nih kalau nanti S2, S3 consideration itu apa aja yang sesuai dengan background kita. Tapi menarik sih, emang bener-bener itu tuh kepake semua ya. Betul. Apalagi yang apa kita pelajari di UM itu juga semua kepake. Betul. Ini Bang Kres sama Kak Utami ada keinginan buat S2, S3 di UM kan? Atau gimana? Bagaimana Utami? Kalau aku mungkin fokusnya untuk sekarang masih mau nyari experience buat kerja dulu kali ya. Iya benar Bang. Masa juga gitu Bang? Sama betul. Sama ya. Sama kita juga gitu. Tapi mungkin ini bisa menjadi salah satu option buat kita. Betul banget. Betul banget. Oke deh, semoga ya dia, semoga kita semua dapat insight-insight nih dari kakak dan juga abang-abang di segmen kali ini. Karena menurutku ini bisa banget dipakai untuk acuan kalian izin ke orang tua mungkin, atau izin kalian untuk diri sendiri ya. Iya betul banget. Semoga juga apa yang kakak dan abang udah sharing di sini bisa menambahkan teman-teman insight baru ya. Buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah ke Malaysia atau enggak, mending kuliah ke Malaysia sekarang aja. Lebih tepatnya di UUM. Oke, I think that's the end ya of our session for today. Ketemu lagi di segmen selanjutnya. See you. Bye. Hai guys. Kembali lagi di Hello Sintalk. bersama aku Audi. Dan aku Sabrina. Nah, kalian tahu gak sih kalau Pesta Rakyat Indonesia itu terlaksana tiap tahunnya yang diselenggarakan oleh PPI UUM? Wah keren banget ya, karena aku juga udah sering lihat setiap tahunnya PPI UUM ini punya salah satu program kerja terbesarnya, yaitu adalah Pesta Rakyat Indonesia atau kita biasa sebut dengan panggilan PRI. Nah Audi, kelihatannya hari ini ada seseorang yang spesial ya. Nah, betul banget. Kita kali ini nggak berdua lagi karena kita ada 3 orang di balik suksesnya Pesta Rakyat Indonesia. Daripada lama-lama, Mending kita langsung saja panggil Ale, Diandra, dan juga Haikal. Boleh? Hai. Hey, how are you? Hai guys. Hai Di, hai Haikal. Gimana nih kabarnya nih teman-teman semua, baik? Alhamdulillah baik. Mantap. Mungkin sebelum kita mulai boleh kali ya teman-teman di sini perkenalkan diri dulu dari mungkin dari Alek, kemudian Diandra dan juga Haikal. Oke, perkenalkan nama saya Alif Ganendra Kayana atau biasa dipanggil Ale. Saya di sini sebagai PJ atau PIC PRI 2022. Oke, untuk Diandra? Oke, hai, nama aku Diandra Zahra Larasati, biasa dipanggil Diandra. Di sini sebagai Ketua Pelaksana Pesta Rakyat Indonesia 2022. Oke, halo, nama saya Haikal Badrudin.
Di sini saya sebagai wakilnya Diandra atau timbalan pengarah dari Pesta Rakyat Indonesia. Wow, 3 orang di balik suksesnya Pesta Rakyat Indonesia. Mungkin tadi kita udah mention PRI itu apa, tapi kita pengen tahu nih, mungkin penonton mau tahu sebenarnya tujuan diadakannya Pesta Rakyat Indonesia itu apa sih? Coba mungkin dari Ale dulu bisa jawab tujuan Oke. diadakannya PRI itu apa? Tujuan diadakannya PRI itu tidak lain untuk menyalurkan bakat dan minat setiap seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di UM, terutama dalam bidang kesenian, kebudayaan, dan untuk menyelebrasikan kultur-kultur di Indonesia di UM ini, gitu sih. Oke, berarti tujuannya seperti itu ya guys. Mungkin ini ada pertanyaan lagi? Of course dong. Nah, tadi kan udah tujuannya. Mungkin aku boleh tahu dong dari Diandra ataupun Haikal, apa sih sebenarnya PRI itu, Pesta Rakyat Indonesia, yang memang setiap tahunnya ditunggu-tunggu, digandrungi oleh semua, nggak cuma teman-teman internasional nih, tapi juga teman-teman lokal gitu. Boleh kasih tahu sedikit tentang PRI dong dari kalian yang memang involve secara langsung di dalam PRI-nya. Dari Diandra kemudian Haikal mungkin? Oke, jadi Pesta Rakyat Indonesia itu tujuan utamanya untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Karena kan kita pelajar Indonesia yang study di Malaysia kan. Dan memang kultur kita tuh dekat. Jadi kayak kita mau mengenalkan ke teman-teman lokal di Malaysia dan juga untuk apa ya? Untuk bisa bisa mengengage sesama teman-teman dari Indonesia juga. Dari Haikal tambahan? Mungkin seperti yang sudah Ale jelaskan dan Diandra jelaskan. Jadi PRI itu Pesta Rakyat Indonesia itu sebenarnya program yang dibuat oleh mahasiswa Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya-budaya apa aja sih yang ada di Indonesia. Jadi kan selama ini yang kita tahu cuma musik-musik Indonesia. Jadi biar halayak ramai itu tahu ternyata ada tarinya juga, ada makanannya juga, dan segala macam dari Indonesia gitu. Wow, menarik banget ya kalau dilihat dari tujuannya dan juga apa sih PRI itu, kelihatan banget tujuannya tuh baik gitu ya. Nah, tapi aku penasaran sih untuk Diandra dan juga Haikal selaku ketua dan wakil PRI, ada nggak sih sebagai ketua dan wakil tantangan menjalani PRI bisa sampai sesukses ini tuh apa? Mungkin dari Diandra dulu. Tantangan sih banyak banget. Pertama, karena kan ini bisa dibilang tahun pertama kita datang di UM. Jadi kayak kita masih adaptasi ke kampus dan kita harus sekaligus mempersiapkan acara kita mulai dari penempahan tempat-tempat, benda-benda, dan semuanya itu hal baru yang baru banget buat kita. Jadi tantangannya pertama itu, dan kemudian untuk aku sendiri sih ini tantangan baru karena harus kerjasama bareng tim yang besar banget. Tim kita tuh terdiri dari 84 orang dan jadi kita bertiga juga kerjasama gimana caranya agar 84 orang ini bisa kerjasama bareng-bareng untuk mensukseskan PRI. Gitu. Mungkin dari Haikal? Kalau dari saya sendiri mungkin tantangan terbesarnya itu kayak yang tadi Diandra udah omongin, kayak misalnya ini tahun pertama kita nggak tahu banyak di UM itu flow penempahan barang gimana, penempahan gedung gimana, terus izin artis dari Indonesia. Tapi yang lebih berat sih tantangannya sih pressure ya, karena kita bawa nama Indonesia untuk diperkenalkan ke semua warga yang ada di UM. Oke, guilty-nya pleasure ya gitu. Oke, paham. Oke, Haikal, Diana, thank you very much. Itu adalah a very great action dari kalian sebagai ketua dan wakil ketua. Yes, it is still a challenge ya, tapi kalian berhasil melewati itu semua begitu. Nah, kembali lagi nih, tadi Diana dan Haikal udah, sekarang mau nanya ke Ale ya. Ale kan sebagai PJ, atau biasanya kita sebut dengan PIC, acara PRI. Aku mau nanya dong, apa sih kriteria ini? Anyways kan kamu ya yang milih Diandra dan juga Haikal ya, benar, untuk menjadi ketua dan juga wakil. Mau nanya dong, konsiderasi Ale untuk memilih ketua Haikal dan Diandra tuh apa? Mungkin secara general aja ya, kayak kriteria ketua dan juga wakil yang memang sekiranya bisa nih menanggung, kredibel dan juga bisa bertanggung jawab atas gak cuman acaranya aja, tapi Indonesia loh kita ngomongin gitu. Boleh Ale dijawab? Kalau dari saya, konsiderasi saat saya memilih mereka berdua ini, saya lebih memikirkan ke arah di mana satu orang yang akan memikirkan segala konsep yang ada, dan
satu orang yang akan mengeksekusinya. Jadi kayak yang lebih ke ngomong ke antar koor atau segala macam. Nah, itu saya dapatkan di mereka berdua. Diandra sebagai orang yang memikirkan konsep dan Haikal yang mengeksekusinya ke orang-orang yang kita pilih sebagai koor. Wah, berarti memang Kelihatan ini ya, saling melengkapi nih ketua dan Iya. wakil PRI kali ini. Wow, keren. Nah, kalau tadi tujuannya udah, terus konsiderasinya udah, dan juga tadi sempat ada challenge-nya juga udah dikasih tahu, challenge tentang PRI. Mungkin pengen tahu deh, persiapan PRI bisa semegah dan sesukses kemarin itu berapa lama sih? Persiapannya kita Bulan Maret. iya dari bulan Maret, dari awal kita berangkat ke sini kita udah mulai mikirin konsep. Kemudian kita open recruitment untuk cari-cari panitia. Terus prosesnya terus berlangsung selama dari Maret hingga kemarin, hingga Desember kemarin. Jadi sekitar 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan loh. Wow. We're talking like 10. Berarti kurang dari setahun kita udah bisa bikin acara semegah dan sesukses ini. Wow. Dan Keren juga banget ya sih. di aku juga yang paling aku bener-bener terkesima dan juga sangat wah ini keren banget nih adalah PRI 2022 berhasil mengundang 2 guest star Audi. Wow, 2 guest star. Berarti 1 dari Indonesia, 1 dari Malaysia. Betul, ada Pusakata dan juga Masdo. Pusakata juga terkenal banget di Indonesia, begitu pula dengan Masdo teman-teman. Jadi teman-teman yang belum tahu nih, PRI 2022 ini adalah yang ngundang Masdo dan juga Pusakata. Jauh-jauh Pusakata dari Indonesia, Masdo dari Kuala Lumpur. Mereka bertiga berhasil, tepuk tangan dulu dong semuanya untuk kalian juga. Oke deh. Aku juga pengen nanya nih sebenarnya. Aku mau nanya ke kalian berdua. Kalian semua sih sebenarnya lebih tepatnya. Ini kan ide kreatif banget ya. Aku juga dengar-dengar ada semacam kabaret di sana, ada apa bahasanya action, what is it called? Teater di sana tentang kebudayaan Indonesia dan juga ada tari-tari dan tiba-tiba bawa artis 2 itu ide kreatif dari mana sih? Kalau misalnya boleh tahu, mungkin salah satu dari kalian boleh jawab. Mungkin dari saya sendiri, emang untuk semua konsep awal memang kami bertiga dan beberapa tim kami juga koor-koor, ada di situ ada koor kreatif, ada koor acara, di situ juga ikut brainstorming untuk gimana sih nih kita buat ide kreatif ini biar Pesta Rakyat Indonesia ini sukses. Tapi di balik kita bertiga, di balik koor-koor yang lain, ada juga teman-teman panitia kita yang tadi disebutin jumlahnya 84 itu, mereka cukup punya andil yang besar dalam memeriahkan acara PRI ini sih. Wow. Nah, aku lihat karena aku juga datang ke Pesta Rakyat Indonesia, memang seramai itu. Kalau boleh tahu, siapa aja sih emangnya yang boleh datang ke Pesta Rakyat Indonesia? Karena itu kan di Dimas ya. Setahu aku itu lebih dari 1.000 orang datang ke Dimas pada acara Pesta Rakyat Indonesia. Emangnya siapa aja yang boleh datang? Semuanya boleh datang. Semuanya yang beli tiket lebih tepatnya. Kita open for public juga, jadi nggak cuman student UUM atau staff UUM. Kita memperbolehkan seluruh orang yang mengetahui informasi ini boleh datang ke Dewan Mas waktu itu. Wow, pantesan rame banget ya, Nak. Betul Itu banget. ribuan orang lebih, berarti dari kampus-kampus lain juga boleh? Boleh, Wow, boleh. pantesan rame ya, guys. Wah, emang sih karena memang PRI ini memang setiap tahunnya ada ya. Iya. Kalau tahun depan kalian juga yang jadi ini Tentu bukan? saja bukan. Saya bukan kan. Makanya harus ada regenerasi ya. Iya, Harus ada benar. regenerasi ya. Oke, ini aku mau nanya lagi nih buat kalian semua ya, dimohon dijawab. Hikmah dan juga evaluasi apa sih yang kalian dapetin setelah PRI berlangsung? Mungkin karena PRI kalian time management lebih bagus kah? Atau mungkin belajar leadership kah? Atau apa gitu yang bisa kalian kasih nih ke teman-teman di rumah? Itu apa sih gitu loh? Dan kenapa sih kalian harus buat sesuatu hal yang baru? Apalagi kita mengatasnamakan Indonesia di bawahnya dan kita tinggal di luar negeri begitu loh. Boleh kalian jawab dari... Mungkin dari saya sendiri ya, di PRI ini belajar banyak hal kayak misalnya rasa percaya ke setiap tim dan juga rasa selalu bukan takut tapi aware akan tentang apa yang akan datang. Jadi kayak misalnya kita harus tahu kalau semuanya itu nggak sesuai ekspektasi kita, jadi kita harus mempersiapkan yang terburuknya.
terus juga time managementnya juga, terus juga leadership juga belajar banyak dalam di kepanitiaan PRI ini. Mungkin itu sih kalau dari saya. Kalau mungkin dari Diandra atau boleh? Dari saya sih kurang lebih sama kayak Haikal, dari leadership, time management, terus kemudian melatih critical thinking dan cara membuat keputusan yang cepat juga, karena banyak banget perubahan dan hal-hal baru yang kita harus adaptasi. Jadi kita tuh harus cepat dalam bergerak agar acaranya bisa terlaksana. Terus kemudian belajar banyak dari kebersamaan juga, kebersamaan dalam panitia. Terus kemudian kita juga kerjasama bareng-bareng pihak luar seperti dari pihak kampus, pihak-pihak dari luar seperti penyewaan alat segala macam. Itu pokoknya pelajaran banget sih. Dari Ale? Kalau dari saya sendiri, karena ini hal baru buat saya, menghandle event sebesar ini yang saya dapatkan adalah mengetahui prioritas mana yang harus lebih dilakukan terlebih dahulu. Leadershipnya juga saya dapat banget, apalagi ya seperti yang Diandra bilang, kita harus bisa menentukan pilihan secara tepat dan cepat juga. Itu sih kalau dari saya. Wow, keren banget. Berarti di balik acara semegah itu sebenarnya ada evaluasi dan juga improvement untuk diri kita sendiri ya, selaku panitia gitu. Enggak cuma itu panitianya, tadi ada berapa orang? 84 guys. Terus satu-satu dapat semua tuh evaluasi diri dan juga pasti sharing experience each other ya. Oke deh. Mungkin apa sih pesan salah satu dari kalian aja ya, mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana yang emang mau kuliah di Malaysia gitu loh. Untuk kalian kan di sini sudah kuliah di Malaysia, bikin acara sebesar ini, apa sih kalian bikin salah satu pesan untuk teman-teman di luar sana yang emang mau kuliah di Malaysia dong? Boleh nggak? Mungkin dari Oke, pertama sih karena kita pelajar Indonesia dan kita membawa sesuatu yang khas dari Indonesia ke luar negeri, tuh ada rasa kebanggaannya tersendiri sebagai warga negara Indonesia. Jadi membangun rasa cinta kita terhadap tanah air juga. Terus kemudian kita mengenalkan budaya-budaya, kayak kita menunjukkan batik, musik segala macam, dan teman-teman lokal di sini pun suka. Itu ada kebahagiaan dan rasa bangga tersendiri. Terus mungkin acara seperti PR ini juga sebagai tempat untuk mengembangkan kreativitas kalian. Karena banyak banget hal yang bisa dituangkan di acara seperti PRI. Kalau di PRI seperti kalau kita kemarin kayak buat kabaret, kemudian performance musik dan lain-lain gitu. Wow, keren banget ya berarti, Nak. Betul banget semoga aja ya nanti teman-teman di sana yang emang mau kuliah di Malaysia mulai tertarik nih karena adanya PRI, Pesta Rakyat Indonesia yang setiap tahun akan dilaksanakan. Oke deh Audi. So that's all from us today. Ya, dan thank you very much for watching. I guess that's all. See you. Bye-bye. Kembali lagi bersama kami berdua di segmen ketiga. Setelah tadi bahas tentang ayo kuliah di UM dan juga apa itu Pesta Rakyat Indonesia, sekarang kita mau ngundang salah satu penyanyi dari Indonesia juga ya, Nak? Iya, dia adalah salah satu mahasiswa aktif di University Utara Malaysia, jurusan Hospitality. Siapa lagi kalau bukan 1, 2, 3, Deon! Hai Deon. Halo Deon, sini. Hai, apa Halo. kabar Deon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, akhirnya kita ketemu lagi sama Deon. Kebetulan dia juga emang udah biasa nyanyi nih di UUM. Tapi aku juga penasaran nih, Deon sebenarnya tuh selama kamu kuliah di Malaysia di UUM, udah berapa kali sih tampil nyanyi di acara-acara besar? Wah berapa ya? Nggak kehitung sebenarnya. Waduh. Nggak lah. Paling baru sekitar 6 atau 7 kali ya. Wow. Big amount ya, Nak.
Nah aku mau nanya nih Deon, sebagai mahasiswa aktif di UUM kan nyanyi adalah satu hobi kamu kan ya? Iya betul. Nah aku mau nanya nih, UUM tuh termasuk universitas dan wadah atau mungkin wadah ya untuk kamu menyalurkan hobi kamu dengan baik atau enggak sih? Mau tahu dong ceritanya journey kamu nyanyi di UUM, kayaknya udah dipanggil kemana-mana nih. Selama ini alhamdulillah baik sih ya journey aku di UUM nih. Sebenarnya berawal dari ikutan lomba karaoke di SMMTC kalau nggak salah ya, di SMMTC, terus alhamdulillah juara 1. Wow. Terus dari situ lumayan banyak, baru ada panggilan-panggilan tolong nyanyi di Anugerah Dekan. Wow. Terus dari anak-anak Indonya juga ada panggilan di acara-acara Indo. Terus yang terakhir nih baru banget tampil di Malam Kebudayaan Indonesia di Pesta Pulau Pineng 2022. Wow, Wow, tepuk tangan keren dulu dong, Bi. banget ya. Berarti udah kredibel nih, suaranya udah pasti bagus. Jadi daripada kita kelamaan, mungkin teman-teman mau mendengar juga suara emasnya dari Deon. Oke, daripada kita lama-lama kita tunggu aja ya. Kita langsung aja langsung. Aman Deon, the floor is yours. Terima kasih. Bila kau sanggup untuk lupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan aku hadir dan menatap, karena aku yakin akan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin akan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, ku akan setia menunggumu. No, 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 no. Na 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 na. Do 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 da 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 da. Hey, takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu
Itu tadi lagu Tulus 1000 tahun lamanya. Berikutnya mau nyanyi Akad dari Payung Teduh. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terjadi, ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudahlah kau menemani diriku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku.